Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Kalau Pak Awa bilang salam olahraga, kalian jawabnya jaya, gitu ya. Salam olahraga, jaya. Nah, seperti itu. Baik, gimana kabarnya semua? Tetap sehat selalu ya. Alhamdulillah. Saya selalu doakan semoga kalian tetap sehat meskipun dalam kondisi seperti ini, jaga kesehatannya. Dan juga yang terpenting setiap hari kita selalu tetap berolahraga meskipun itu hanya berjalan atau berlari-lari. Kalau ada yang punya sepeda bisa juga bersepeda. Baik, untuk anak-anak kelas 6 di pelajaran PJOK kelas 6 ini Pak Awa yang mengajarkan seperti tahun kemarin. Untuk pelajaran PJOK di tahun ajaran 2020-2021 ini berbeda dengan tahun-tahun yang kemarin karena di awal sekolah ini kita tidak bisa langsung untuk praktek di pelajaran PJOK, akan tetapi kita materi terlebih dahulu. Habis itu kalau materinya sudah selesai baru kita praktekkan. Oke ya. Langsung saja kita ke materi untuk PJOK kelas 6 ini. Untuk materi yang pertama ini apa? Materinya sangat sederhana sekali, yaitu salah satu olahraga yang sering kita lakukan, yaitu ya olahraga berupa lari. Pasti kalian sudah pernah melakukan olahraga ini mulai dari kecil, umur 2 tahun atau 3 tahun kalian sudah melakukannya sampai sekarang ini bahkan sudah sering ya. Tapi di materi lari ini Pak Awa akan ajarkan macam-macam dari lari, apa saja lari itu. Kemudian Pak Awa ajarkan bagaimana cara melakukan start yang bagus, bagaimana cara melakukan finish yang bagus. Oke, kita langsung ke materinya. Lari termasuk cabang atletik yang paling disukai oleh banyak orang. Semua orang pasti suka dengan olahraga lari. Karena apa? Olahraga lari ini kita tidak butuh orang yang berkemampuan khusus. Juga tidak butuh alat yang khusus. Jadi kita hanya bermodalkan 2 kaki saja, kita bisa melaksanakan olahraga ini. Berbeda dengan kita main olahraga badminton, tenis, kasti atau yang lainnya, pasti kita memerlukan alat yang khusus. Tapi kalau olahraga lari ini kita tidak butuh alat yang khusus, kita cukup bermodalkan 2 kaki ini bisa langsung melaksanakan olahraga lari. Bahkan hampir semua orang melakukannya walaupun tanpa sengaja. Pasti kalian pernah tanpa sengaja melakukan lari. Misal di contoh gambar ini ada orang dikejar sama anjing. Mau tidak mau dia pasti akan berlari, dikejar anjing. Nah, ya kan? Itu maksudnya melakukannya dengan sengaja ataupun tanpa sengaja. Dikarenakan olahraga lari ini masuk cabang atletik, maka induk organisasi olahraga atletik di Indonesia disebut juga dengan PASI, kepanjangan dari Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Namanya PASI, PASI, Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Nah, ini Pak Awa akan terangkan macam-macam dari lari. Apa saja sih olahraga lari itu, macamnya apa saja? Yang pertama adalah lari jarak pendek. Yang kedua, lari jarak menengah. Ketiga, lari jarak jauh. Keempat, lari halang rintang. Dan kelima, lari estafet. Ini merupakan macam-macam dari olahraga lari. Tapi untuk materi kali ini kita akan membahas salah satu macam dari olahraga lari, yaitu lari jarak
pendek. Apa itu lari jarak pendek? Lari jarak pendek atau lari sprint, disebut juga dengan lari sprint, adalah lari dengan kecepatan penuh. Lari jarak pendek menempuh jarak 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Mengapa di lari jarak pendek ini disebut juga dengan lari dengan kecepatan penuh? Karena mulai dari start sampai dengan finish ini melakukannya harus dengan kecepatan yang penuh. Karena apa? Lintasan dari lari jarak pendek ini tidak terlalu jauh, cuma 100 meter. Ini ukuran umum. Hanya cuma 100 meter. Nah, di lari jarak pendek ini juga disebut juga dengan lari sprint, bisa dikatakan seperti itu. Lanjut. Nah, ini saya akan beritahu, saya ajarkan bagaimana cara melakukan lari sprint tersebut. Yang pertama kita akan mengetahui cara yang benar, cara yang baik dan yang benar melakukan lari sprint dalam startnya. Yang pertama adalah lari jarak pendek, ini melakukan start jongkok. Jongkok adalah start lari dengan menggunakan gaya jongkok. Jongkoknya seperti ini. Nah, salah satu lutut ini ada di atas yang kanan dan lutut yang kiri ini berada di bawah. Ini merupakan start gaya jongkok. Gayanya seperti ini, bukan jongkok yang seperti kalian lakukan itu, bukan, tapi jongkoknya seperti ini. Ini maksud dari start gaya jongkok untuk lari jarak pendek. Selanjutnya, cara melakukan start jongkok. Bagaimana caranya? Di dalam start jongkok itu ada 3 aba-aba. Yang pertama aba-abanya adalah bersedia, siap, mulai. Kalau jurinya memakai peluit berarti bersedia, siap, prit. Nah, seperti itu. Kita akan bahas satu persatu. Ada aba-aba bersedia. Ketika ada dewan juri atau wasitnya mengatakan bersedia, nah, apa yang kita lakukan? Ambil posisi jongkok, letakkan tangan di tanah atau tempat melakukan lari, ibu jari dan jari yang lain membentuk huruf V terbalik. Bahu condong ke depan, sedikit di depan tangan dan lengan lurus. Kita akan bahas satu persatu. Ada aba-aba bersedia, ambil posisi jongkok. Nah, ini orangnya sudah jongkok. Setelah jongkok, kemudian letakkan tangan di tanah. Letakkan tangan di tanah. Ibu jari dan jari yang lain membentuk huruf V terbalik. Nah, seperti ini, huruf V terbalik. Huruf A ya. Huruf V tapi terbalik kayak huruf A. Kemudian bahu condong ke depan, sedikit di depan tangan. Nah, ini bahunya condong ke depan, sedikit di depan tangan dan lengannya ini lurus. Ini cara melakukan start jongkok pada aba-aba bersedia. Selanjutnya setelah aba-aba bersedia, kemudian ada aba-aba siap. Bersedia, siap. Nah, bagaimana cara kita melakukan ketika ada aba-aba siap? Angkat pinggul ke atas sedikit lebih tinggi dari bahu, garis punggung sedikit menurun ke depan dan badan lebih condong ke depan, kepala rendah, leher tetap rileks, pandangan ke bawah 1 sampai 1,5 meter di muka garis start. Ada aba-aba siap, angkat pinggul ke atas sedikit lebih tinggi dari bahu. Nah, ini pinggulnya di atas, diangkat sampai sini. Kemudian sedikit menurun ke depan dan badan lebih condong ke depan. Nah, pinggul dan sedikit menurun ke depan. Garis punggung, ini garis punggungnya sedikit menurun ke depan dan badan lebih condong ke depan. Kemudian kepala rendah, leher tetap rileks, pandangan ke bawah 1 sampai 1,5 meter di muka garis. Ini caranya. Cara pada aba-aba siap. Selanjutnya
yaitu pada aba-aba ya, mulai ya. Kalau pakai peluit prit. Nah, ketika kita mendengar aba-aba ya atau mulai atau pakai peluit prit, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan, ayunkan lengan ke kiri ke depan dan lengan kanan ke belakang kuat-kuat. Kaki kiri menolak kuat-kuat, kaki kanan melangkah secepat mungkin. Langkah pertama kira-kira 45 cm sampai 75 cm di depan start. Kita bahas satu persatu. Pada waktu aba-aba ya, ayunkan lengan kiri ke depan. Nah ini di gambarnya. Ayunkan lengan kiri ke depan. Kemudian lengan kanan ke belakang kuat-kuat. Diayunkan secara kuat-kuat. Ini yang lengan kiri, ini yang lengan kanan. Kemudian kaki kiri menolak kuat-kuat sebagai tolakan. Ini kaki kirinya sebagai tolakan. Sebagai tolakan dan kaki kanan melangkah secepat mungkin. Langkah pertama kira-kira kurang lebih 45 sampai 75 cm. Nah ini kaki kanan dilangkahkan secara cepat. Nah, ini cara startnya bagus. Jika kita melakukan lari sprint, lakukan start yang bagus, pasti hasilnya juga akan bagus. Itu cara kita melakukan start pada lari sprint. Baik, di dalam lari sprint ini juga banyak larangan-larangan yang kita tidak boleh lakukan. Apa saja? Yang pertama, tidak boleh meloncat saat memasuki garis finish. Ketika kalian sudah lari, kemudian di depan ada garis finish, kemudian kalian loncati. Nah, itu tidak boleh dilakukan. Yang kedua adalah tidak boleh menggapai pita finish. Nah, misal ini ada pita finishnya. Ini pita finish. Nah, kalian tidak boleh menggapai pita finish ini dengan tangan. Jadi biarkan pita finish ini terkena badan kita sendiri pada waktu kita sampai di finish. Nggak boleh digapai dengan tangan kita. Kemudian yang ketiga larangannya adalah tidak boleh berhenti mendadak di garis finish. Kalian sudah lari cepat mulai dari start, ketika mau berada di garis finish kalian berhenti secara mendadak. Nah, tanpa ada halangan atau tanpa ada apapun, tidak boleh dilakukan berhenti mendadak di belakang garis finish atau belum mencapai garis finish. Itu larangan-larangan yang tidak boleh kita lakukan ketika melaksanakan lari sprint. Nah, untuk selanjutnya hanya itu dulu materinya, kita belajar lari sprint. Untuk selanjutnya kita akan belajar lagi materi lagi tentang salah satu macam-macam dari lari tersebut. Kalian ini pelajari ya. Kalau sudah paham, boleh kalian praktekkan sendiri, tapi besok Pak Awa kasih tugas, mungkin pertemuan minggu depan atau minggu depannya lagi, Pak Awa kasih tugas bagaimana kalian bisa mempraktekkan lari sprint yang bagus. Tapi untuk pertemuan besok, untuk pertemuan ini kita hanya materi saja. Ya, semoga paham kalian semuanya. Mudah kok untuk lari sprint ini. Karena apa? Karena lari setiap hari kita lakukan. Baik anak-anak, sekian dulu materi pada hari ini. Semoga kalian mendapat ilmu yang bermanfaat. Pesan Pak Awa, selalu tetap jaga kesehatan dan berolahraga setiap hari. Oke? Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.